There we are. Hai geng, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kali ini Movie Gang membuat alur cerita film The Mitchell vs. The Machine yang dirilis tahun 2021. Film ini menceritakan tentang satu keluarga aneh yang secara tidak sengaja menjadi penentu apakah manusia akan tinggal di bumi atau kalah dengan mesin. The Mitchell vs. The Machine mengisahkan keluarga aneh dengan konflik keluarga yang dikemas ringan dan menyenangkan. Tingkah konyol para karakter yang menghibur dengan gaya animasi komikal yang cukup memukau. Disajikan dalam film animasi untuk tontonan keluarga yang penuh makna. Gimana keseruannya? Kita langsung cus aja ke filmnya. Let's begin! Idea what we're doing. Keluarga Mitchell terdiri dari Katie Mitchell yang merupakan putri sulung dari keluarga Mitchell. Lalu Aaron Mitchell adalah anak kedua. Kemudian sang ayah yaitu Rick Mitchell dan ibu dari keluarga Mitchell yaitu Linda Mitchell. Lalu piaraannya yang merupakan anjing yang diberi nama Monchi. Katie adalah anak yang sangat berseni. Dia memiliki dunia sendiri yang hebat di kepalanya. Itulah sebabnya dia ingin menjadi pembuat film. Karya-karyanya konyol dan sepertinya hanya dia sendiri yang bisa mengerti di mana indahnya karya-karyanya karena tidak ada satupun orang tuanya yang paham akan seninya. Ibunya berusaha keras mendukung meskipun sang ibu tidak mengerti dan ayahnya tidak bisa menyembunyikan kebingungannya setiap kali Katie menunjukkan karya-karyanya. Satu-satunya orang di rumah yang mungkin mengerti tentang passion Katie adalah adiknya, Aaron Mitchell. Itu pun karena Katie juga mengerti bahwa adiknya juga aneh. Aaron terobsesi dengan apapun yang berhubungan dengan dinosaurus dan tidak ada bocah seumurannya yang sepertinya paham akan passionnya terhadap dinosaurus. Katie sebagai kakak mau melakukan apa saja untuk adiknya dan begitu juga sebaliknya. Karena situasi ini, tidak heran jika Katie sangat bersemangat untuk meninggalkan rumahnya dan meraih mimpinya menjadi mahasiswa film. Katie pun berusaha keras untuk masuk sekolah film dengan membuat film pendek terbaiknya dan menguploadnya di internet. Dan pada akhirnya Katie pun diterima di salah satu universitas film di California. Katie sangat gembira dan bersemangat. Di malam harinya, saat keluarga Mitchell makan malam, terjadi sedikit kesalahpahaman antara Katie dan ayahnya, sehingga membuat Katie sedih dan tidak sabar untuk segera pergi ke California bersama teman-temannya. Rick Mitchell, sang ayah, merenung, berpikir, dan berusaha untuk memperbaikinya. Keesokan harinya, Katie yang tadinya sudah bersemangat untuk memulai sebagai seniman menjadi gagal ketika ternyata keluarganya merubah rencananya untuk pergi ke kampus sendirian, berubah dengan road trip bersama-sama keluarga Mitchell. Katie tidak punya pilihan selain menurut. Sementara itu di tempat lain, ilmuwan pencipta PAL Labs Mark Bowman baru saja merilis teknologi ponsel baru yang lebih canggih dengan sistem operasi teranyar. Dengan membuang teknologi yang lama, Mark Bowman memperkenalkan PAL Max, sebuah robot yang bisa mengerjakan semua pekerjaan manusia. Mark Bowman mengklaim bahwa robot tersebut tidak bisa berubah menjadi jahat karena sudah terpasang security anti jahat. Namun tiba-tiba saja semua robot menjadi aneh dan membuat keonaran. Semua robot tidak mau mengikuti perintah dari Mark Bowman karena sudah menerima perintah baru dari orang lain dan menangkap Mark Bowman. Kembali ke keluarga Mitchell dalam perjalanannya menuju California. Keluarga itu singgah di pemberhentian Dino Cafe. Saat di dalam Dino Cafe, semua pengunjung termasuk keluarga Mitchell melihat suatu kejadian aneh dan ponsel semua orang mendapat pesan dari PAL Labs agar semua orang tidak melawan. Tak lama kemudian terjadi ledakan dari luar kafe yang membuat semua pengunjung terpental. Dan muncullah dua robot yang menangkap semua orang. Dengan kekonyolannya, keluarga Mitchell akhirnya dapat mengalahkan dua robot yang akan menangkap mereka.
dan mereka pun bersembunyi menghindari robot-robot lainnya. Sementara itu, di seluruh dunia terjadi kekacauan. Para robot menangkap semua orang di seluruh dunia. Di markas PAL Labs, Max Bowman yang ditangkap dibawa ke pimpinan baru para robot, dan ternyata dalang dari semua kekacauan adalah ponsel dengan kecerdasan teknologi yang lama yang Max Bowman buang. Ponsel itu merasa sakit hati karena dibuang oleh Max Bowman, dan para robot akan berencana menguasai dunia. Kembali ke keluarga Mitchell, diketahui manusia di seluruh dunia telah ditangkap oleh robot, dan keluarga Mitchell adalah orang-orang terakhir yang tersisa. Di sini terjadi perdebatan pendapat antara Katie dan ayahnya. Katie yang mempunyai rencana untuk menyelamatkan dunia ditentang oleh ayahnya dikarenakan keselamatan keluarga, dan itu membuat Katie merasa sedih dan tidak bersemangat. Katie merasa masa depannya berakhir. Tak lama kemudian, Katie melihat dua robot yang tadinya tertimpa patung bangun dalam keadaan setengah rusak. Tak sengaja Katie terjatuh dan dua robot itu pun melihat dan mengejarnya. Katie dan Aaron yang dikejar robot dengan dibantu ayahnya melarikan diri dan bersembunyi, yang pada akhirnya mereka semua terjebak dan tertangkap oleh dua robot itu. Saat robot itu akan membawa keluarga Mitchell, spontan Katie berteriak, "Jangan bawa kami." Dua robot itu pun menurut apa yang dikatakan Katie. Katie berpikir kalau kedua robot itu rusak. Katie pun mempunyai ide untuk menggunakan kedua robot itu untuk membantu mereka. Kedua robot itu menjelaskan bahwa para robot mempunyai kode bunuh diri di memori mereka, dan para robot mempunyai pimpinan berbentuk ponsel pintar yang ada di markas PAL Labs. Robot rusak itu juga memberikan saran untuk memasukkan kode dari jarak jauh di toko PAL Labs dimanapun. Ada satu mall Globe dekat pusat pembelanjaan yang jaraknya 80 mil dari tempat ini. Katie mempunyai rencana untuk mengembalikan keadaan yang kacau ini. Namun lagi-lagi ayahnya tidak menyetujui rencana Katie dikarenakan ayahnya mengkhawatirkan keselamatan keluarga Mitchell. Katie pun membujuk ayahnya agar mau mengikuti rencananya, dan Katie sangat membutuhkan ayahnya. Dan pada akhirnya ayahnya setuju untuk mengikuti rencana Katie untuk menyelamatkan dunia. Keluarga Mitchell pun segera bersiap-siap keluar dari tempat itu dengan mengikuti rencana Katie, membuat mobil kamuflase agar tidak dapat terdeteksi oleh para robot. Mobil tua yang mereka naiki lolos dari para robot yang berpatroli. Namun tak lama kemudian kain kamuflase yang terikat di mobil terlepas sehingga para robot yang berpatroli melihatnya. Para robot itu pun segera mengejar mobil keluarga Mitchell. Maybe I could learn later. Right, you said you're interested. Hit the clutch. Shift. If you want to go in the fifth, move the coffee from the cup holder. The road's blocked. Oh no. Up the river. Down the river. Beruntung keluarga Mitchell lolos dari kejaran para robot. Di markas PAL Labs, salah satu robot yang dikalahkan keluarga Mitchell melaporkan bahwa masih ada sekelompok manusia yang belum ditangkap, yaitu keluarga Mitchell. Mark Bowman yang melihatnya bersemangat dan mengatakan bahwa manusia akan bertahan karena manusia itu gigih, berani, dan kuat. Pimpinan ponsel pun segera mengecek informasi dari keluarga Mitchell, dan informasi yang didapat diketahui bahwa keluarga Mitchell itu adalah keluarga disfungsional. Banyak kelemahan-kelemahan yang sangat buruk pada keluarga itu. Melihat itu, Mark Bowman kembali tidak bersemangat dan pasrah pada keadaan. Kembali ke keluarga Mitchell yang sedang dalam perjalanan menuju mall Globe yang ada di pusat perbelanjaan. Di dalam mobil, kedua robot itu menanyakan kepada Aaron kenapa Aaron memeluk babi liar seperti anak kecil. Aaron menunjukkan dan mengatakan kepada kedua robot itu bahwa ini bukanlah babi liar, melainkan Monchi, anjing keluarga Mitchell. Kedua robot itu pun men-scan Monchi, mendeteksi apakah itu anjing atau babi. Namun kedua robot itu tidak dapat mendeteksi Monchi, yang mengakibatkan sistem error. Akhirnya mereka sampailah di Mall Globe. Di dalam gedung mereka langsung menuju ke area stand komputer, mengunggah kill code untuk mematikan semua sistem robot PAL Labs. Saat sedang mengunggah kill code melalui laptop, mereka diserang oleh semua elektronik buatan PAL Labs.
Semua elektronik itu ingin merebut laptop yang mengunggah kill code. Keluarga Mitchell pun segera melarikan diri dari kepungan semua elektronik dan mainan buatan PAL Labs dengan aksi kekonyolan mereka. What are you? Oh, what are you doing? The upload is almost finished. Come on. Mom, Dad, what? Hingga pada akhirnya hancurnya wifi router yang ada di dalam gedung membuat seluruh elektronik dan mainan di gedung itu mati kehilangan koneksi. Mereka pun gembira akan kemenangan tersebut. Namun dikarenakan hancurnya wifi router PAL Labs di tempat itu mengakibatkan kill code yang telah diunggah di laptop itu gagal. Katie merasa pesimis dan tidak bersemangat lagi. Kerja keras keluarganya terasa sia-sia, tetapi tidak dengan sang ayah. Ayahnya Katie menyemangati Katie dengan memperbaiki mobil tua agar mereka bisa menuju ke markas PAL Labs, menuju pimpinan para robot. Dan mereka masih mempunyai kill code di dalam flash disk. Keluarga Mitchell masih mempunyai harapan, dan mereka segera bergegas menuju markas PAL Labs dengan semangat baru. Di markas PAL Labs, ponsel pintar yang merupakan pimpinan para robot merasa geram karena gagal menangkap keluarga Mitchell. Lalu pimpinan robot itu membuat pasukan tentara robot hitam yang lebih kuat dan kejam daripada robot-robot sebelumnya. Kembali ke keluarga Mitchell yang sedang dalam perjalanan ke markas PAL Labs. Di tengah jalan mereka melihat begitu banyak kotak-kotak hijau yang terbang di langit. Kotak hijau itu berisi para manusia yang ditangkap oleh para robot. Dan kotak-kotak hijau itu berkumpul di markas PAL Labs. Mereka juga melihat pasukan robot hitam yang lebih tangguh di sekitar markas. Mereka berpikir ini akan lebih sulit daripada yang mereka kira. Katie mempunyai ide rencana untuk menyusup ke dalam markas dengan menyamar sebagai robot. Tak lama kemudian mereka segera menyusup ke markas dengan berbaris layaknya sebagai robot. Pimpinan ponsel memberitahu kepada semua robot untuk tetap waspada dengan keluarga Mitchell yang kemungkinan menyamar menjadi robot untuk menyusup ke dalam markas. Pimpinan ponsel lalu dengan sengaja membuka semua kelemahan-kelemahan keluarga Mitchell dengan mempublish video CCTV setelah Katie berbaikan dengan ayahnya. Di video itu, Katie mengatakan kepada Aaron bahwa dirinya tidak bersungguh-sungguh simpati kepada ayahnya. Katie hanya ingin masa depannya kembali, yaitu kuliah di perfilman di California. Melihat video itu, ayahnya merasa terpukul dan kehilangan kendali, dan penyamaran mereka pun terbongkar. Pasukan robot hitam segera menangkap mereka. Katie dan Aaron berhasil melarikan diri, sedangkan ayah dan ibunya tertangkap oleh para robot. Katie dan Aaron kemudian berlari kembali ke mobil mengambil tas. Lalu mereka berusaha bersembunyi dari pengejaran para robot. Aaron menyesali kenapa Katie berkata seperti itu, yang membuat ayah mereka sedih dan akhirnya tertangkap. Katie begitu menyesali atas perbuatannya, dan sebagai kakak ia mencoba menghibur Aaron yang sedang bersedih. Saat Katie akan memberi makanan kepada Aaron, tak sengaja Aaron membuka handycam dan melihat rekaman video Katie bersama ayahnya saat kecil. Katie pun ikut menonton, dan mereka melihat betapa sayang ayahnya kepada dirinya. Ayahnya mengorbankan impian demi dirinya. Katie bertekad untuk memperbaiki semuanya. Ia pun mempunyai ide dan beranjak pergi dari tempat itu. Sementara itu, Rick yang terkurung di menara kotak hijau berusaha mencoba keluar dari tempat itu. Tak sengaja ia bersebelahan dengan Mark Bowman yang sedang menonton video Katie. Mark Bowman merasa terhibur dengan video buatan Katie. Di situ Rick melihat video Katie yang menceritakan bahwa Katie sangatlah menyayangi dan membutuhkan dukungan dari ayahnya. Rick menyesal karena dirinya selalu mengabaikan dan tidak memberi dukungan kepada Katie. Tiba-tiba ia melihat Katie yang sedang berusaha menembus pertahanan para robot. Katie yang mengendari mobil dengan Monchi sang anjing berada di depan mobil. Para robot yang menghadangnya tidak bisa membedakan Monchi itu anjing atau babi. Hal itu mengakibatkan sistem error terjadi pada semua robot di depannya. Rick tidak berdiam diri.
Lalu dirinya dengan semangat berusaha keluar dari kotak hijau itu menggunakan obeng yang selalu ia bawa. Dengan navigasi jarak jauh dari Aaron, Katie dengan mudah menghindari kejaran para robot menembus ke dalam markas Palaps. Akhirnya Rick berhasil keluar. Ia berpikir bisa membantu Katie dengan mempublish video Monchi sang anjing di semua layar agar semua robot dapat melihatnya dan akan membuat sistem error pada semua robot. Mark Bowman memberitahu itu bisa dilakukan di ruangan operator robot, namun ia tidak mengerti bagaimana caranya. Lalu ia berpikir kalau istrinya pasti dapat membantunya. Kemudian ia menghampiri istrinya membantu keluar dari kotak hijau. Mereka lalu bersama-sama menuju ke ruangan operator para robot. Namun istrinya kembali tertangkap oleh para robot hitam. Mau tidak mau, Rick harus melakukannya sendiri. Rick yang gaptek dan tidak tahu menahu akan teknologi begitu frustasi. Di sisi lain, Aaron yang membantu Katie dengan navigasi jarak jauh akhirnya tertangkap oleh para robot. Linda Mitchell yang melihat anaknya yaitu Aaron tertangkap oleh para robot tiba-tiba naik darah dan mengamuk menghabisi pasukan robot hitam. Do not defy our protocol. Katie yang sedang berusaha menerobos markas pun akhirnya tertangkap oleh para robot dan dibawa menghadap pimpinan robot. Pimpinan robot yang kesal dengan Katie akhirnya menjatuhkan Katie dari atas. Sementara itu, Rick yang sedang frustasi di depan layar operator dengan bantuan dua robot yang rusak akhirnya dapat mempublish video anjing Monchi sehingga membuat semua robot putih menjadi sistem error. Dog cop. Dan Rick segera menolong Katie. Rick meminta maaf kepada Katie karena selama ini dirinya selalu mengabaikan Katie dan tidak mendukungnya. Rick berjanji akan selalu mendukung Katie dengan sepenuh hati dan itu yang diinginkan Katie. Tersisa pasukan robot hitam yang menjaga garis akhir markas pimpinan robot. Dengan gaya yang konyol, keluarga Mitchell bekerja sama mengalahkan pasukan robot hitam dan pimpinan para robot. I have made In my shoes and see the way I'm living if you I'm a Mitchell! You idiot! Semua manusia berhasil diselamatkan dan keluarga Mitchell menjadi pahlawan penyelamat dunia. Beberapa bulan kemudian, saat dunia kembali normal, keluarga Mitchell mengantarkan Katie ke Universitas Perfilman di California. Di saat perpisahan, Katie berterima kasih kepada ayah dan keluarganya karena sudah mendukung penuh dirinya. Di akhir film, Katie dan keluarganya yang sedang berkomunikasi melalui video call dengan rasa bahagia. Ibunya memberitahu kalau keluarga Mitchell mendapat medali kehormatan karena telah menyelamatkan dunia. Mereka akan pergi ke Washington DC dan keluarga Mitchell kembali melakukan perjalanan petualangan menggunakan mobil tua mereka. Film pun berakhir. Secara garis besar, The Mitchell vs. The Machine cocok sebagai tontonan keluarga yang akan menghibur atau buat kalian yang mencari film dengan plot yang sangat ringan. Selain itu, film ini juga membuat kita sadar betapa bergantungnya manusia terhadap teknologi sampai terkadang tak acuh terhadap orang terdekat. Suatu tontonan keluarga yang penuh makna. So, there you have it, gang. The Mitchells vs. The Machine. Thanks for watching and see you.